Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan yang baik ini kembali saya akan memberikan satu informasi, satu pengalaman mengenal satu jenis tumbuhan yang ada di hutan tropis ini, teman-teman semuanya. Di belakang saya ini ada satu jenis pohon dari famili Dipterokarpaceae, teman-teman semuanya. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya hutan di Kalimantan ini didominasi oleh beberapa jenis famili. Salah satu jenis yang mendominasi adalah dari jenis famili Dipterokarpaceae. Dan di belakang ini adalah dari marga Sorea. Jadi kalau di tempat kami sini ini dinamakan sebagai meranti merah, teman-teman. Jadi inilah adalah dari pohon meranti merah yang di daerah sini termasuk banyak sekali ditemukan jenis-jenis meranti merah ini, teman-teman semuanya. Untuk nama botani atau nama latin di tempat kami biasa disebut dengan nama Sorea dasypila. Jadi Sorea dasypila, kalau bentuk anakannya itu mirip-mirip dengan Sorea parvifolia ataupun mirip juga dengan Sorea leprosula. Cuma kalau kita melihat ciri-ciri dari penampakan daunnya dan batangnya, tentunya kita bisa membedakan antara Sorea dasypila ini, kemudian Sorea parvifolia dan Sorea leprosula. Ini adalah pohon induk Sorea dasypila, teman-teman semuanya. Kita lihat bahwa batangnya cukup lurus. Dan kalau kita lihat penampakan kulitnya berwarna kecoklatan dan ada berwarna putih-putih di sepanjang batangnya, teman-teman semuanya. Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat persebarannya, Sorea dasypila ini termasuk jenis Sorea yang persebarannya cukup banyak. Dan kalau kita lihat pembuahannya, jenis meranti merah ini termasuk jenis yang sering berbuah juga, teman-teman semuanya. Jadi kalau kita lihat waktu pembuahannya, pada waktu jenis-jenis leprosula dan parvifolia mengalami pembungaan, Sorea dasypila ini juga biasanya ikut berbunga. Jadi kalau kita lihat tajuknya itu cukup lebar, teman-teman, sehingga memang jenis Sorea dasypila ini menghasilkan biji yang cukup banyak dan biasanya akan banyak kita temui di jalan-jalan ataupun di bekas-bekas DPN, karena jenis Sorea ini termasuk jenis Sorea yang persebarannya cukup banyak, teman-teman semuanya. Ini kalau kita lihat, ini adalah banirnya, teman-teman semuanya. Banir dari meranti merah Sorea dasypila. Sekarang saya akan mengambil gambar batangnya, akan kita lihatkan pelan-pelan. Kalau kita lihat batangnya, maka terlihat bahwa kulitnya sebenarnya cukup halus, teman-teman. Ada alur-alur di kulitnya, tetapi alurnya dangkal, teman-teman. Semua alurnya ini panjang, dangkal, tetapi alurnya memanjang, teman-teman. Jadi ini bentuk batangnya, teman-teman. Kalau kita lihat ke atas, diameternya cukup besar dan cukup lurus, dan batangnya saya kira cukup halus, teman-teman semuanya. Jadi batangnya termasuk berwarna-warni, ada yang coklat, putih, kemudian agak kehitaman. Jadi kalau kita lihat dari jauh, batang dasypila ini biasanya nampak jelas dan bisa dibedakan dengan jenis meranti yang lain, teman-teman. Dan ini adalah banirnya yang ada di permukaan tanah, teman-teman.
Sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat banirnya, ini banir teman-teman semuanya. Jadi Sorea dasyphylla ini termasuk jenis Sorea yang memiliki banir teman-teman semuanya. Cuma banirnya sebenarnya tidak terlalu tinggi kalau kita lihat dari diameternya. Tapi banirnya ini cukup banyak teman-teman. Kalau kita lihat jumlah banirnya di sini aja ada 6 banir nih. Jadi ada 6 banir yang menopang satu pohon ini teman-teman. Jadi banirnya ada 6 di sini teman-teman. Jadi cukup lebar tapi banirnya tidak begitu tinggi. Tadi saya lupa membawa meteran teman-teman. Kalau kita lihat diameternya, mungkin teman-teman bisa kira-kira berapa diameter dari pohon ini. Saya akan merentangkan tangan saya ini. Mungkin pas dengan tangan saya diameternya. Teman-teman semuanya, saya akan melihat bentuk kulitnya, kemudian kayunya, kayu gubalnya terutama. Kalau kayu teransa itu di bagian dalam tak kelihatan teman-teman. Jadi saya akan membuka sedikit kulitnya, nanti teman-teman bisa melihat salah satu ciri-ciri dari Sorea dasyphylla, dari meranti merah ini teman-teman. Ini akan saya lukai sedikit teman-teman, tidak usah banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti merusak pohon ini. Jadi yang saya lukai ini di bagian banirnya teman-teman. Jadi ini kalau kesan pertama pada waktu saya lukai ini, saya buka kulitnya agak lembut teman-teman. Kulitnya agak lembut. Kemudian kalau kita tarik, ini kulitnya cukup tebal ya. Nggak begitu tebal tapi kulitnya sekitar paling ya setengah senti ini tebal kulitnya teman-teman. Tapi biasanya kalau di batang ini kulitnya lebih tebal. Ini karena di banir jadi kulitnya lebih tipis, sekitar setengah senti. Kalau kita lihat ini kulitnya berwarna apa ini teman-teman, berwarna krem ya, atau abu-abu ini kulit seperti ini. Dan ini adalah serat-seratnya yang ada di kulitnya. Kemudian kayu gubalnya ini berwarna putih ini teman-teman. Kayu gubalnya berwarna putih, agak krem nih teman-teman. Tapi ini termasuk jenis meranti merah. Ini kalau kita biarkan dalam beberapa waktu ini biasanya menjadi berwarna agak gelap, berwarna agak kecoklatan teman-teman. Jadi ini kalau kita lihat ini, nah ini adalah kulit gubalnya dan cukup berserat. Seratnya ini agak panjang teman-teman, dan bisa saya tarik, ini seratnya panjang. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah warna kulitnya dan bentuk kulit dari Sorea dasyphylla. Nampak bahwa kulitnya berwarna coklat dan kadang-kadang ada bintik-bintik putih teman-teman. Dan ini adalah batangnya yang kalau kita lihat cukup lurus teman-teman. Sahabat-sahabat sekalian, ini saya temukan di bawah pohon induknya. Ini adalah anakan dari Sorea dasyphylla teman-teman semuanya.
Jadi kalau kita lihat dari daunnya, maka akan kita temui bahwasanya daun Sorea dasyphylla ini ada domatianya teman-teman. Domatianya ini di daunnya, cuma domatianya itu hanya ada di pangkal daun, biasanya seperti ini. Hampir mirip dengan Sorea parvifolia. Jadi domatianya ini ada cuma di pangkal-pangkal daun seperti ini teman-teman. Kalau Sorea leprosula biasanya domatianya sampai ke ujung tulang daun primer ini, panjang tulang daun primer itu kalau Sorea leprosula. Tapi Sorea dasyphylla kalau kita lihat daunnya seperti ini, domatianya ini ada di pangkal daunnya. Ini kalau dari depan domatianya berwarna agak hijau, agak keputihan teman-teman. Ini kalau kita lihat dari belakang ini warnanya seperti ini. Ini domatinya agak kemerah-merahan. Tapi kalau udah tua seperti ini kelihatan domatianya seperti ini teman-teman. Ini agak seperti berbulu ya teman-teman ya domatianya. Ya. Kemudian kalau kita raba, kesan rabanya seperti apa? Untuk permukaan daun bagian atas ini daunnya halus dan licin teman-teman. Sama dengan Sorea parvifolia, licin. Cuma bedanya kalau ini daun bagian bawahnya ini kesan rabanya itu kasar. Ini kasar karena tulang daun primer, sekunder dan tersiernya itu menonjol jelas nih teman-teman. Jadi daun bagian bawah kalau kita raba itu kesan rabanya itu kasar. Kemudian ini adalah pucuk dari batangnya. Ini berwarna ini adalah stipula atau daun penumpunya ini berwarna kemerahan seperti pink ini teman-teman. Jadi pucuk daunnya, stipulanya berwarna kemerahan, sama seperti buahnya kalau kita lihat di lapangan. Bedanya dengan jenis Sorea lain adalah bahwa Sorea dasyphylla ini biasanya bunganya itu memiliki sayap, dan sayapnya pada waktu masih muda itu berwarna seperti pink atau kemerah-merahan teman-teman. Itu berbeda dengan Sorea leprosula maupun Sorea parvifolia. Salah satu ciri dari buahnya adalah sayap buahnya pada waktu masih muda itu berwarna kemerahan ini teman-teman. Kemudian kalau kita lihat batangnya hijau sama seperti batang-batang yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat percabangannya ini teman-teman, ini percabangannya juga bentuk sudut berapa derajat ini bisa teman-teman lihat sendiri, sama seperti dengan jenis-jenis yang lainnya. Jadi yang paling bisa membedakan sebelum kita menentukan jenisnya adalah kita harus meraba daunnya dulu seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat di bagian pinggir daunnya atau tepi daunnya ini rata nih teman-teman, kemudian meruncing pada ujung daunnya. Jadi dengan ciri-ciri ini mudah-mudahan kita bisa melihat di lapangan dan mengambil jenis Sorea dasyphylla ini tidak keliru dengan jenis-jenis yang lainnya. Ini adalah anakan Sorea dasyphylla. Nampak bahwa anakannya cukup banyak teman-teman semuanya di bawah tebakan dari Sorea dasyphylla. Dan ini adalah daun bagian atas, nampak bahwa domatianya berada di pangkal dari daunnya. Dan ini adalah daun bagian belakang, nampak bahwa domatianya berwarna agak kemerahan, berada di pangkal-pangkal dari daunnya. Dan ini adalah pucuk dari daunnya berwarna kemerahan teman-teman. Daun penumpu menutupi pucuk daunnya atau stipula berwarna merah muda teman-teman.